Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, salam jumpa lagi dalam Rehat Sabtu 25 Juli 2020 bersama Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Bekasi. Sebagaimana biasa saudara-saudara, tak jemu-jemunya saya mengajak saudara-saudara, mari kita luangkan waktu kita untuk mengambil waktu sejenak memuliakan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami mau mengucap syukur atas semua karya yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Apa yang boleh kami alami, ini semua karena tuntunan pemeliharaan-Mu, dan biarlah kami bukan menjadi penikmat dari segala kebaikan-Mu saja, tapi ajarlah kami untuk menjadi sosok yang tahu bersyukur dan senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu pagi ini kami mengambil waktu sejenak untuk memuji membesarkan Engkau dalam memulai kembali, menikmati kembali hari baru-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 29 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-30. Demikian sabda firman-Nya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu ia berkata kepada Yakub, berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanyalah kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, bahwa engkau bekerja pula pada ke-7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi 7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini saudara-saudara. Dan dari firman Tuhan ini kita diarahkan oleh satu tema, cinta adalah alasan. Cinta adalah alasan. Saudara-saudaraku, salam, selamat pagi, salam jumpa kembali.
Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbicara tentang cinta, saya pikir kita semua pasti mengalaminya. Sebab cinta itu bukan sesuatu yang tentu asing bagi kita, tetapi cinta itu adalah merupakan sebuah perhatian kita kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita anggap pantas dan layak untuk mendapatkan apa yang dinamakan rasa simpati kita kepadanya. Entah itu kepada orang lain, kepada orang tua kita, ataupun kepada orang-orang tertentu yang memang kita cintai. Nah, saudara-saudaraku, kalau orang yang lagi jatuh cinta atau dinamakan kasmaran, tentu ada orang katakan ya dia pasti bisa mendapatkan suasana yang begitu menggembirakan, bersemangat, dan dengan dasar itu dia bisa bekerja dengan semaksimal mungkin. Tetapi juga ada orang katakan bahwa ketika cinta itu menjadi sesuatu yang membuat galau orang, maka orang itu bisa terpuruk, bahkan menjadi sesuatu yang lain dari sebelumnya. Tapi itulah kondisi cinta itu, betapa dahsyatnya. Nah, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana perjalanan anak-anak Tuhan pada masa lampau. Yakub bersama pamannya Laban dan kedua anaknya Lea dan Rahel. Yakub dalam bagian firman Tuhan ini mengalami apa yang dinamakan sebuah persoalan yang mengisahkan tentang perbuatan tipu daya dari pamannya, dan juga ini adalah merupakan sebuah hal yang tentu juga pernah dilakukan oleh Yakub. Nah, apa yang diceritakan dalam bagian ini, saudara-saudaraku, bahwa untuk mendapatkan seseorang yang sangat dicintai itu, maka biasanya seseorang itu mampu habis-habisan. Kalau boleh saya katakan, bekerja tanpa waktu yang membatasi. Seakan-akan waktu itu singkat sekali durasinya. Nah, ini cerita tentang bagaimana perjalanan Yakub ketika ia ingin memiliki Rahel sebagai istrinya. Ketika Laban memberikan kepercayaan kepada Yakub bekerja di ladangnya, di upah usahanya, maka syarat yang diberikan oleh Laban itu adalah bekerja 7 tahun untuk mendapatkan apa yang dinamakan upah dari sebuah kerinduan Yakub ini. Dan ketika 7 tahun itu, maka sang paman ini berkata, apakah yang akan kuberikan kepadamu sebagai upah? Tentu ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Dan Yakub mengatakan, aku merindukan, ingin mempersunting Rahel itu sebagai istriku. Dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ketika Yakub ingin menikahi Rahel, ternyata ini sesuatu yang berlainan. Ketika dilaksanakan pernikahan itu, maka bukannya Rahel yang diberikan, tetapi Lea. Dan Yakub sangat marah kepada pamannya. Apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah ada sebuah kebiasaan yang dikatakan di situ bahwa tidak pantas seorang adik mendahului kakaknya dalam sebuah pernikahan. Ayat 26 mengungkapkan itu, dan Yakub sangat kecewa. Tapi apa yang dilakukan Yakub? Demi cinta, maka ia rela untuk bekerja kembali selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel yang dicintainya ini. Nah, tentu 14 tahun ini adalah waktu yang tidak pendek, saudara-saudara, cukup panjang. Tapi yang patut kita beri katakanlah acungan jempol kepada Yakub itu adalah semangatnya untuk bekerja dan memiliki sesuatu yang benar-benar dicintainya. Dalam hal inilah kita melihat kuasa dari sebuah cinta itu. Kuasa dari sebuah kekuatan dari cinta itu yang mampu menghalau semua apapun. Dan itulah kita diingatkan. Milikilah cinta dalam hidup kita ketika apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Sebab cinta itu adalah merupakan ekspresi kita kepada orang yang kita cintai, dan juga kepada siapapun. Dan tentu dasarnya apa? Adalah karena Tuhan telah lebih dahulu mencintai kita.
Kalau Yakub telah memperlihatkan sebuah keteladanan kepada kita, bagaimana ia mencintai sosok yang benar-benar dicintainya, maka kita juga harus ingat bahwa Tuhanlah yang telah memberikan cinta tulusnya kepada kita tanpa pamrih, supaya saudara dan saya hidup dan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Cinta adalah alasan Allah mengorbankan anak tunggalnya, supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16, itu sangat jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, ketika Allah sudah mencintaimu, maka belajarlah mencintai juga Tuhanmu, belajarlah mencintai semua orang yang dipercayakan kepadamu, suamimu, anakmu, cucumu, dan semua orang. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian Janjimu Seperti Fajar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh kami pakai lagi dalam memuliakan Engkau. Dan biarlah hari ini senantiasa menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Dan karena itu kami selalu meminta kepadamu Tuhan, berkatilah kami, topanglah kami dengan kekuatan kesehatan yang prima daripadamu, agar dengan itu semua kami mampu mengangkat aktivitas kami hari ini dan seterusnya. Berkati rumah tangga kami semua, dan biarlah Tuhan hadir di dalam seluruh pergumulan-pergumulan kami. Utamanya bagi semua jemaat-Mu yang senantiasa merindukan topangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan senantiasa kuatkan. Baik secara kekeluargaan mereka maupun pribadi-pribadi semua kami yang mendengar. Mari Tuhan, kami mengundang Engkau untuk menolong menopang kami. Hari ini semua pelayanan kami, aktivitas kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan senantiasa yang patut kami muliakan dalam hidup ini. Terpujilah Engkau, haleluya,
Amin. Selamat pagi, salam jumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Bye.